Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham PTRO atau Petrosi Tbk. Ini sesuai dengan request salah satu penonton di video kami yang sebelumnya. Seperti biasa ya, nanti kita akan bahas company profile, kemudian fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga sahamnya, kemudian seasonality, bulan terbaik untuk membeli stok ini atau saham ini, kemudian dari sisi bandarmologi, apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, dan terakhir dari sisi teknikal, itu range pergerakan harga dan likuiditas sahamnya seperti apa. Oke, kita akan langsung mulai aja ke company profile ya. Mungkin ada yang belum tahu ya, PT Petrosi ini bergerak di bidang kontraktor pertambangan. Dia juga ada rekayasa pengadaan dan konstruksi, kemudian ada jasa logistik dan pendukung kegiatan minyak gas dan bumi. Kemudian ada digitalisasi, kemudian ada 3D printing, ini baru ya teman-teman ya. Ada diversifikasi mereka, kemudian ada lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi. Ini sudah berdiri sejak 21 Februari 1972 atau sudah 50 tahun berjalan dan memiliki 7 anak perusahaan. Komposisi pemegang sahamnya ini merupakan anak usaha dari Indika Energi ya. Kemudian ini dipegang oleh Pak Loh Keng Hong. Kita tahu semua ya Pak Loh Keng Hong ini siapa. Kemudian masyarakat ada 13,5% dan saham treasury ada 1,68%. Ini adalah persentase kepemilikan per Desember ya. Di mana saham ini dikuasai oleh institusi lokal 72%. Kemudian yang kedua individu lokal ya. 24%, di mana 24% ini 15%-nya dikuasai oleh Pak Loh Keng Hong. Oke, ini listing di bursa 90 dan IPO amount-nya adalah 42 miliar. Jumlah pemegang sahamnya per 31 Juli 2022 6.600. Tampaknya banyak orang yang sudah buang saham ini ya. Dan ini jumlahnya juga nggak terlalu besar. Saldo labanya di kuartal 2 2022 ini 3,6 triliun. Jadi ini perusahaan yang masih profitable pada saat video ini dibuat. Oke, kita akan masuk ke analisa fundamental ya. Yang pertama kita akan bahas income statement atau performance dari perusahaannya. Kalau kita lihat ya, grafik pendapatan dari PTRO ini, Petrosi ini, dari 2009 sampai 2021, kalau kita tarik garis ya, naik ya. Kalau kita tarik garis ini naik, teman-teman ya. Terakhir di 2021, 5,93 triliun. Kemudian laba bersihnya itu dari 2009 ini loncat dari ke 2010 loncat, kemudian turun lagi 2013, 2015 merugi, namun ini sudah berbalik lagi menjadi profit ya. Terakhir 485 miliar atau 8,17% dari total pendapatan. Ya ini terbilang kecil karena di bawah 10% ya. Bagaimana di tahun 2022 ini ya, di kuartal 2 sudah membukukan pendapatan 1,69 triliun dengan profitnya 131 miliar atau 7,7% ya. Ini turun secara persentase. Ya memang di sekitaran ini ya di bawah 10% ya. Memang secara laba bersih terhadap pendapatannya kecil. Gimana di semester 1 2022 ini ternyata pendapatannya sudah mencapai 3,07 triliun dengan profitnya itu 162 miliar atau 5,2%. Ini turun lagi ya. Jadi di semester 1 justru malah turun. Kalau kita bandingkan dengan semester 1 di tahun sebelumnya, secara pendapatan ini naik 9,2% ya, dari 2,81 ke 3,07, namun secara profit malah turun. Ya, profitnya turun 6,3%. Oke, nah kita akan cek ya teman-teman ya, ini kenapa kok turun. Di tahun 2013 itu kalau kami baca di laporan keuangannya ini turun karena apa? Karena volume dari kontrak pengupasan tanah itu turun ya, lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Kemudian ada tambahan beban bunga ya. Kemudian ada penurunan laba bersih entitas anak, dan terakhir ada kerugian atas penjualan dari aset tetap. Nah, kemudian kalau 2014 ini tambah turun lagi, ini bahkan rugi ya teman-teman ya. Sebenarnya ini apa ya, kalau secara operasional itu masih profit ya, cuman dia ada beban keuangan, sekali lagi ya. Kalau kita cek ya, tahun 2014, 2015, 2016 ini beban keuangan ini ya bunga ya, bunga dari hutang bank. Ini 153 miliar, sedangkan laba operasionalnya sebenarnya ada 499 miliar. Namun, kalau kita lihat prosentasenya, apalagi 2015, ternyata laba operasional ini hanya untuk membayar bunga saja. Nah, ini belum yang lain-lain, teman-teman ya. Hanya untuk bayar bunga saja, sehingga ya ini terjadilah kerugian di tahun 2015. Dan ini menjadi salah satu faktor, teman-teman ya, kenapa
nanti akan dibahas di laporan arus keuangan, arus kas ya. Kenapa perusahaan ini memiliki kecenderungan yang sama dengan induknya atau Indi yang kemarin sudah dibahas ya di video sebelumnya. Nah, kita lihat di 3 tahun terakhir ya, waktu profit ya, secara beban keuangan sebenarnya sudah mulai bagus turun ya dari 2019, 2020, 2021, dan laba operasionalnya juga meningkat daripada ini ya teman-teman ya, 3 tahun sebelumnya. Ya, namun secara persentase beban keuangannya itu masih lumayan menggerus laba operasional ya. Ini 19,4%, yang dulu sampai 48,8% dari hanya untuk membayar bunga dari laba operasional. Oke, jadi secara income statement sebenarnya bagus ya, hanya sayang ada hutang yang cukup besar sehingga membebani atau menggerus laba bersih. Nah, kalau kita cek dari balance sheet teman-teman ya, ini total asetnya 8,37 triliun 2022. Ini terdiri dari 4,36 triliunnya liabilitas dan 4,01-nya ini ekuitas. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, liabilitasnya lebih tinggi walaupun nggak terlalu signifikan ya. Ini hampir mirip lah ya, namun tetap lebih tinggi liabilitas. Jadi ini ya beresiko ya, walaupun kecil. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini kan ekuitas naik terus ya. Mungkin di tahun ini atau tahun depan mungkin bisa menyalip liabilitasnya. Atau misalnya ini diturunkan lagi, ini sebenarnya kan sudah cenderung turun ya, namun ini 2022 naik lagi. Ya, kalau sudah diturunkan sebenarnya ini bisa dihilangkan ya. Sebenarnya perusahaan ini bisa sehat asal memang manajemennya menginginkan atau arahnya ke situ. Oke, kalau kita cek dari sisi cash flow-nya ini dari aktivitas operasi selalu positif ya. Jadi bagus, kemudian dari aktivitas investasinya juga selalu melakukan investasi, pemulihan aset-aset ini tahun 2018 juga cukup agresif ya, yang mengakibatkan tadi ya di tahun 2018 ini meningkatkan kas dari customer, dan tadi kita cek juga meningkat ya dari sisi labanya karena ada investasi-investasi ini teman-teman ya. Dan tahun 2018 ini ada hutang bank karena memang digunakan untuk ini, untuk investasi ya, karena uang kasnya kan cuma 800 miliar nih tahun 2017. Sedangkan mau investasi 1,6 triliun, jadi harus hutang ya sisanya. Nggak masalah. Kemudian 2019, 2020 ya ini cenderung membayar hutang atau dividen. Ya, ini dicek tadi aset tetapnya meningkat ya, disebabkan oleh pembelian alat berat, peralatan kendaraan untuk mendukung ekspansi kegiatan bisnis kontrak pertambangan. Jadi ini yang tahun 2018 ini teman-teman ya. Dan ini kas setara kasnya ya cukup bagus sebenarnya secara overall, cuman ya tadi ya, kalau kita breakdown ini lebih detail teman-teman dari arus kas aktivitas pendanaan ya, seperti induknya dia karena mewakili konsolidasian sih laporan keuangannya. Jadi di tahun yang sama dia membagi dividen, di tahun yang sama juga dia masih berhutang ya. Sebenarnya itu kan nggak perlu dilakukan karena menambah beban keuangan, lebih baik nggak perlu membayar dividen untuk memperkuat modal dari perusahaannya itu sendiri dulu. Nah, secara dividen nih teman-teman ya, ini dari tahun 2018, 19, 20, 21 mulai rutin bagi dividen lagi setelah absen di 2016 dan 2017 ya. Sebenarnya kalau diurutin ya ini sebenarnya cukup rutin ya, cuman absen di tadi yang rugi itu teman-teman ya. Ini kalau kita range dividennya 14,3 sampai 123, ini ada stock split di 2012 ya, jadi harus dibagi dulu. Kemudian harga saat ini pada saat video ini dibuat ada 3.000. Kalau kita bagi yieldnya adalah 0,47 sampai 4,1% kalau teman-teman ambil di harga 3.000 ya. Nah, kalau Pak Lokeng Hong kan ambilnya di harga bawah tuh, kalau nggak salah di harga rata-ratanya 1000-an ya. Dulu pernah ambil waktu harga 900, dia nambah posisi lagi. Ya, jadi dia yieldnya pasti lebih besar Pak Lokeng Hong ya. Nah, kalau teman-teman ambil dibeli harga saat ini ya yieldnya ya sebenarnya masih lumayan kalau misalnya yang paling besar ya untuk uang tunggu. Oke, ini adalah pertanyaan fundamental ya. Kami akan coba memberikan pandangan atas jawaban dari pertanyaan ini. Silahkan teman-teman kalau memiliki pandangan yang berbeda itu tidak masalah karena fundamental itu adalah subjektivitas. Tadi kita lihat ya, apakah fundamental perusahaan ini kuat ya. Yang pertama tadi dari sisi kinerja, pendapatan dari 2018 ini mulai meningkat nih cukup tinggi setelah ada ekspansi dari kontrak pertambangan yang diikuti dengan peningkatan laba bersih juga. Jadi cukup oke. Kemudian kalau dari sisi balance sheet ya,
Kita lihat tadi posisi liabilitasnya berada di 1,08 kali dari ekuitas, menunjukkan perusahaan ini memiliki rasio kecil yang sebenarnya bisa dihilangkan. Ya, itu kan sebenarnya bukan masalah yang di luar kontrol perusahaan, tapi bisa dikontrol oleh perusahaan. Kemudian kalau kita cek dari sisi arus kas, dia selalu menghasilkannya positif dari aktivitas operasi, ini bagus ya, rajin melakukan ekspansi juga, membagikan dividen. Dalam 4 tahun terakhir, walaupun di tahun yang sama mengambil hutang yang berbunga. Nah, ini sekali lagi ya, ini yang menyebabkan tadi liabilitasnya ini juga nggak turun-turun dari ekuitasnya. Karena apa? Ekuitasnya dipotong terus untuk dividen, kemudian labanya dipotong terus untuk membayar beban keuangan gitu ya. Sebenarnya itu bisa dihilangkan ya. Jadi secara garis besar teman-teman ya, apakah fundamental perusahaan ini kuat? Kalau dibilang kuat sih enggak juga, tapi kalau dibilang jelek juga enggak. Jadi kami memutuskan untuk PT Oro ini ya memiliki fundamental yang biasa saja sih. Dari sisi laba juga tadi di bawah 10% ya. Net bersih terhadap pendapatan, jadi terbilang kecil namun masih untung. Jadi ini fundamentalnya biasa saja. Nah, kemudian kita cek yang pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, yaitu apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar. Kita cek ya price to book value annualnya. Jadi 2009 sampai 2012 ini sempat dihargai di atas 1 PBV, 2012 mulai di bawah 1, kemudian terus di bawah 1 ya. Jadi nggak pernah menyentuh 1 nih. Ya, 2015 itu paling rendahnya di mana tadi terjadi kerugian teman-teman ya. Nah, kalau kita cek ekuitasnya di kuartal 2 2022 itu adalah 4 triliun. Atau per lembar sahamnya 3973 ya. Market cap harga yang ditawarkan oleh bursa saat ini adalah 3 triliun atau 3.000 per lembar saham harga saat ini. Atau dengan kata lain kita hanya membayar 0,75%, 0,75 kali dari modal yang ada di perusahaan saat ini. Jadi ini terbilang kalau dari price to book value ya terbilang masih cukup murah ya, karena di bawah 1. Karena tadi perusahaannya juga nggak rugi ya, jadi ini bisa dibilang perusahaan murah ya. Kemudian kalau kita cek profit 12 bulan ke belakang itu adalah 471 miliar atau per lembar sahamnya 466. Dengan kata lain kalau kita mengambil di harga saat ini market cap yang ditawarkan 3 triliun atau per lembar sahamnya 3.000, maka akan balik modal secara perusahaan jika profitnya tidak naik dan tidak turun stuck ya. Itu di 6,41 tahun. Jadi ini ya bisa dibilang cukup oke lah ya. Masih mendekati 5 tahun, cukup oke. Kemudian kalau secara dividen yield, kalau misalnya kita menunggu pun masih mendapat uang tunggu 0,47 sampai 4,1%. Jadi kalau misalnya dapat yang lumayan besar ini ya lumayan sebenarnya. Ya secara garis besar sih pertanyaan nomor 2 ini bisa dijawab, apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak dibayar? Masih layak menurut kami teman-teman ya. Silahkan kalau teman-teman ada pandangan berbeda bisa komen di kolom komen ya, disertai dengan alasannya. Nah, kita akan masuk ke analisa yang berikutnya, yaitu analisa seasonality ya. Ini adalah range pergerakan harga ya, 10 tahun terakhir dari saham ini. Ya, kalau kita lihat di bulan Agustus, bulan ini itu chance untuk naiknya sebenarnya hanya 45%, namun ini di tahun 2022 bulan Agustus baru bergerak sedikit ya dari harga closing bulan Juli. Bulan Juli sudah naik 6%. Dan nanti di bulan September itu chance untuk naiknya 50%, dan bulan Oktober ini adalah bulan yang paling bagus untuk mengambil saham ini ya. Jadi di akhir September atau awal Oktober bisa ngambil saham ini karena chance untuk naiknya 70% di bulan Oktober. Untuk November dan Desember ini merah ya teman-teman ya, chance untuk naiknya kecil. Jadi di bulan Oktober lah yang paling bagus, atau awal tahun nih, Januari Februari ya sampai April ini juga bagus teman-teman. Oke, ini dari sisi seasonality ya. Jadi teman-teman bisa tahu kira-kira bulan apa yang bagus saham ini potensinya untuk naik. Kemudian kita cek dari sisi bandarmologi ya, apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi nih. Kalau kita lihat nih dari grafiknya, overlay-nya bandarmologi, terlihat garisnya naik ke atas, artinya sedang terjadi akumulasi ya. Kalau kita lihat ya, ini terjadi dari sejak tanggal 24 Januari ya, sudah mulai naik, kemudian ini stuck, naik lagi dan terus naik ya, artinya ada yang sedang mengakumulasi saham ini ya. Dan kalau kita cek di broker summary-nya tanggal 24 Januari sampai 16 Agustus ini yang mengakumulasi adalah broker CP dan IT ya. Sudah masing-masing 25 miliar, 24 miliar. Ini di harga rata-ratanya 2.900 nih. Jadi harganya nggak jauh-jauh dari harga saat ini nih masih ya akumulasinya. Dan kalau kita cek ya,
Ini kan sudah setahun dari awal tahun, bukan tahun ya, dari awal tahun sampai sekarang. Nah, kita cek di bulan Agustus saja, dari tanggal 1 Agustus sampai 6 Agustus, ternyata masih sama nih, CP dan IT masih melakukan akumulasi paling besar, dan harga average-nya juga dia sekitar 2.900 dan 3.000-an nih. Ya, jadi masih terjadi akumulasi di saham ini, teman-teman ya, oleh broker CP dan IT. Dan seperti biasa ya, kalau akumulasi biasanya memang sideways, cenderungnya sideways ya, harganya nggak naik dan nggak turun, sekitar range-nya di situ aja. Oke, kemudian dari sisi teknikal teman-teman ya, kalau kita cek ini sebenarnya kalau kita lihat di atas pergerakannya ini sempat uptrend, kemudian dari sini mulai dari bulan April ke Mei ini mulai sideways ya. Jadi di Mei ini sudah mulai membentuk pola sideways ya, karena menyentuh ke garis support ini, nggak membentuk lower high ya. Kemudian ini ke sini terus teman-teman ya, kemudian naik ya, bergeraknya di sekitaran sini teman-teman ya. Nah, mentok-mentok ini paling range-nya ya ke 3125, kemudian bisa turun lagi ke 2700, bergeraknya paling di sini-sini aja teman-teman. Ya, kemudian kalau dari sisi likuiditasnya ini per hari di perdagangan 791.000 lembar saham, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya 2,4 miliar per hari teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan budget kalau misalnya mau transaksi di saham ini ya. Oke, mungkin dari kami itu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.